Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Opi Saputra dengan NIM 2019-11234. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai penerapan riset operasi. Riset operasi di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu kita masuk ke dalam riset operasi. Riset operasi itu dia terdiri dari dua suku kata, yaitu riset dan operasi. Yang mana riset itu dia harus menggunakan metode ilmiah, sedangkan operasi itu yang berhubungan dengan proses atau berlangsungnya suatu kejadian. Tujuan dari riset operasi ini itu untuk membantu manajemen untuk menentukan kebijakan dan tindakan secara ilmiah. Selanjutnya, riset operasi itu definisinya menurut para ahli. Di sini ada menurut Research Society of Great Britain, yang mana riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah yang rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Selanjutnya, ada definisi riset operasi menurut Hamdi. Menurut Hamdi, riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antardisiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, ada pengertian dari riset operasi menurut Surman, Askov, dan Aronoff. Dan menurut mereka, riset operasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai penerapan metode-metode, teknik, dan alat-alat terhadap masalah-masalah yang menyangkut operasional dan sistem-sistem sedemikian rupa sehingga memberikan penyelesaian yang optimal. Selanjutnya, riset operasi bisa dipandang sebagai ilmu dan seni. Nah, jadi riset operasi itu bisa kita pandang sebagai ilmu serta seni. Nah, yang dimana kalau kita pandang sebagai ilmu, itu karena riset operasi menggunakan teknik-teknik dalam algoritma algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, itu dari segi ilmu atau kita pandang sebagai ilmu. Kemudian kalau kita pandang sebagai seni, itu karena keberhasilan dan penyelesaian model matematis. Ini sangat tergantung pada kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi riset operasi bisa dipandang sebagai ilmu dan juga bisa dipandang sebagai seni. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan dalam riset operasi. Nah, untuk pemodelan dalam riset operasi itu ada pendefinisian permasalahan. Nah, setelah pendefinisian permasalahan, itu formulasi model matematik. Setelah itu masuk ke dalam penurunan solusi dari model. Lanjut, pengujian model, dan yang terakhir itu penerapan model. Selanjutnya, itu ada riset operasi dalam optimasi industri. Nah, riset operasi dalam optimasi industri itu dia melakukan penentuan jumlah produk yang akan dibuat berdasarkan bahan baku yang tersedia. Nah, jadi di dalam industri itu kan pasti ada stok bahan baku atau persediaan bahan baku. Nah, di sini riset operasi digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang akan dibuat sesuai dengan bahan baku yang tersedia di perusahaan tersebut atau industri tersebut. Kemudian alokasi beban kerja untuk mesin dan manusia. Selanjutnya ada pendistribusian produk dari sumber ke tujuan dengan total biaya pendistribusian optimal. Nah, jadi riset operasi juga dia melakukan pendistribusian produk itu ke tujuan dengan total biayanya itu yang optimal mungkin atau mungkin bisa dibilang semaksimal mungkin atau seirit mungkin. Kemudian ada menentukan rute yang optimal agar waktu yang digunakan minimum dan biaya yang dikeluarkan minimum. Nah, jadi dalam industri itu ada yang namanya
kan pendistribusian. Nah, di pendistribusian ini kita gunain riset operasi untuk menentukan rute agar rute yang kita tempuh itu seminimum mungkin. Nah, karena rute yang kita tempuh seminimum mungkin, maka otomatis biaya yang dikeluarkan juga minimum. Nah, lanjut penerapan riset operasi. Nah, penerapan riset operasi itu ada beberapa ya contohnya. Nah, di sini contoh penerapan riset operasi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Nah, penerapan itu dalam bidang akuntansi dan keuangan itu ada penentuan jumlah kelayakan kredit. Kemudian ada alokasi model investasi dari berbagai alternatif. Ketiga itu ada peningkatan efektivitas akuntansi biaya. Dan yang keempat itu ada penugasan tim audit secara efektif. Nah, selain dari penerapan di bidang akuntansi dan keuangan, ada juga di bidang departemen penyediaan bahan mentah. Nah, di penyediaan bahan mentah ini itu penyediaan bahan baku, laju pengiriman bahan yang dibeli, serta batasan penyimpanan. Nah, selanjutnya penerapan riset operasi di bidang operasi produksi. Itu ada penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan, meminimumkan persediaan atau inventory. Kemudian penyeimbangan jalur rakitan dengan berbagai jenis operasi. Ada peningkatan kualitas operasi manufaktur, jam mesin yang tersedia, pengurutan yang spesifik dari operasi mesin, penyediaan barang dalam proses, jumlah produk cacat yang dihasilkan, serta laju infeksi. Nah, yang keempat itu ada penerapan riset operasi dalam pemasaran. Penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar. Alokasi iklan di berbagai media. Penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran secara efektif. Penempatan lokasi gudang untuk menentukan biaya distribusi. Evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran pesaing. Ramalan penjualan, intensitas kampanye periklanan, kapasitas sarana distribusi, serta pengaruh persaingan. Nah, ini juga dalam bidang pemasaran kita menggunakan penerapan riset operasi. Jadi dalam pemasaran juga kita membutuhkan riset operasi. Nah, model dalam riset operasi. Nah, model dalam riset operasi itu ada 3. Yang pertama ada ionik, analog model, serta simbolik atau matematik. Ionik atau physical model adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini mudah untuk dipahami, dibentuk, dan dijelaskan, tetapi sulit untuk memanipulasi dan tak berguna untuk tujuan peramalan. Biasanya menunjukkan peristiwa statik. Contohnya dalam mempelajari struktur seperti atom, warna model tidak relevan, sementara letak lapisan-lapisan merupakan sifat yang relevan untuk disajikan. Nah, jadi di ionik fisikal ini, dia itu menyajikan fisiknya yang tampak atau hampir sama seperti aslinya, cuma hanya beda di skala. Nah, kemudian yang model yang kedua itu analog model. Model ini lebih abstrak dibandingkan model ionik karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis. Contohnya peta dengan bermacam-macam warna, di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri, misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan penggunaan, hijau sebagai dataran rendah, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga ada matematik simbolik. Model ini di antara jenis model yang lain. Merupakan model matematik sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antara mereka dari sistem nyata. Namun, sistem nyata tidak selalu dapat diapresiasi dalam rumusan matematik. Dari 3 model ini itu
memiliki karakteristik atau penggunaan yang berbeda-beda. Nah, untuk penyederhanaan model itu kita lakukan dengan 6 tahap. Yang pertama itu kita harus melinearkan hubungan yang tidak linear. Jadi kan ada hubungan yang tidak linear. Nah, kita harus melinearkan hubungan tersebut. Kemudian mengurangi banyaknya variabel atau kendala. Nah, yang ketiga merubah sifat variabel, misalnya dari discrete menjadi continue. Mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal. Nah, dalam riset operasi, dalam model kan pasti ada tujuan yang ganda. Nah, dari situ kita harus menggantinya dengan menjadikan tujuan ganda itu menjadi tujuan tunggal. Kemudian mengeluarkan unsur dinamik, membuat model menjadi statik, mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal atau deterministik. Nah, selanjutnya contoh untuk penerapan riset operasi dalam kehidupan. Nah, di sini untuk penerapan riset operasi dalam kehidupan, saya mengambil contoh mengenai perencanaan kita dalam keberangkatan kuliah dengan menggunakan kendaraan atau transportasi umum agar tidak terlambat. Nah, jadi perencanaannya itu kita merencanakan mulai dari berangkat. Misal kita mulai dari berangkat dari rumah. Nah, waktu yang kita butuhkan atau waktu tempuh yang kita butuhkan berapa lama sih ke stasiun keberangkatan. Nah, dari stasiun keberangkatan kita ramal lagi nih, atau berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke tujuan akhir atau ke tujuan yang sudah mendekati kampus kita. Nah, setelah itu kita perhitungkan juga jarak dari stasiun kita turun tadi sampai dengan ke kampus itu butuh waktu berapa lama, berapa menit atau berapa jam. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui nih pukul berapa kita harus berangkat. Nah, semisal di tujuan keberangkatan kita kereta itu ada jam 6 dan kita jarak itu dari rumah sampai dengan stasiun tersebut itu mungkin berjarak 20 menit. Nah, berarti kita harus berangkat dari rumah itu pukul 5.30. Itu merupakan yang paling lambat karena mengantisipasi ketika terjadi kemacetan atau yang mungkin harusnya 20 menit menjadi 25 menit. Nah, kalau kita masih memiliki spare waktu 10 menit, jadi tidak akan, kemungkinan besar tidak ketinggalan kereta. Nah, kemudian misal dari tempat kita berangkat sampai dengan stasiun terakhir tujuan kita itu kereta 1 jam. Oke, berarti kita mulai berangkat dari jam 6 sampai pukul 7. Nah, setelah itu kita turun. Dan dari stasiun kita terakhir sampai dengan ke kampus itu kita perlu waktu naik Grab itu sekitar 10 menit. Nah, jadi kita bisa sampai dengan kampus itu sekitar jam 8 kurang dari 20 menit. Nah, kita bisa beristirahat sejenak sebelum kita memulai perkuliahan. Mungkin kita bisa sarapan dulu. Itu jika kuliah tersebut kita mulai dengan pukul 8. Oke, mungkin itu aja penjabaran dari saya mengenai riset operasi serta contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.